Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan review hasil pertandingan Manchester United melawan Chelsea di Old Trafford. Ya, skor 1-1 bukan hasil yang kita harapkan dari pertandingan ini. Manchester United kembali tidak bisa meraih kemenangan. Ya, meskipun pada akhirnya rekor Chelsea tidak bisa menang di Old Trafford, tapi ya berbagi 1 poin dengan lawan menurutku juga bukan hasil yang maksimal. Dan di laga debut Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih di kompetisi Premier League ini bukanlah hal yang diharapkan gitu loh, hasil seperti ini. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, selama 90 menit sebetulnya Manchester United masih kesulitan dalam menciptakan peluang. Selama 90 menit masih sedikit momentum yang tercipta dari para pemain Manchester United. Justru pemain Chelsea yang lebih banyak menciptakan peluang, lebih banyak penguasaan bola dan lebih mendominasi jalannya pertandingan. Baru di babak akhir itu para pemain Manchester United tampil lebih semangat, lebih agresif karena berusaha mengejar tambahan 1 gol lagi agar bisa meraih 3 poin. Tapi nyatanya selama 90 menit ya skor 1-1 adalah skor yang bisa didapatkan oleh Manchester United di kandang sendiri. Nah, selanjutnya mari kita lihat performa para pemain di pertandingan tadi. Dimulai dari penjaga gawang Andre Onana, menurutku secara penampilan juga ya standar lah. Dia 6,6 karena tadi kebobolan di babak kedua ya oleh Moses Caicedo, itu kebobolan dengan gol yang bagus menurutku ya, gol dari Moses Caicedo, tapi tidak bisa dipungkiri gol itu terjadi karena jangkauan Andre Onana yang cukup pendek. Nah, dengan skema-skema gol seperti itu selalu menjadi kesulitan bagi Andre Onana. Gol-gol di pojok-pojok gawang, terus seringkali Andre Onana ini kebobolan dengan gol seperti itu. Ya sangat disayangkan karena Manchester United hanya unggul beberapa menit saja gitu, terus langsung disamakan secara kedudukan oleh Moses Caicedo. Itu pun lewat situasi bola mati dari sepak pojok. Ini yang juga masih sering terjadi di Manchester United. Kebobolan-kebobolan dengan skema bola mati gitu. Selanjutnya untuk lini pertahanan, secara keseluruhan nggak bagus pertandingan tadi. Para pemain di lini pertahanan seringkali kehilangan fokus, banyak kartu kuning di babak pertama dari Diogo Dalot, Lisandro Martinez. Yang bagus justru dari Nocer Mazraoui 7,7. Dia lebih di pertandingan tadi menurutku Nocer Mazraoui itu lebih effort. Ketika kehilangan bola dia langsung melakukan pressing, bagaimana caranya bisa mendapatkan bola lagi. Terus ya umpan-umpan kepada rekan setimnya menurutku harus diapresiasi. Perannya dia cukup mendominasi. Selanjutnya untuk di double pivot ada Casemiro dan Manuel Ugarte. Ya, ini juga jelek ya, bahkan sangat jelek. Manuel Ugarte dengan skor 5,9 sering kali melakukan pelanggaran, bahkan sudah diperingatkan oleh wasit, mendapatkan kartu kuning juga, dan akhirnya di babak kedua diganti oleh Victor Lindelof. Ini untuk langkah antisipasi agar jangan sampai terkena kartu kuning kedua ya dalam satu pertandingan, karena bisa merepotkan Ruud van Nistelrooy juga, karena untuk kedalaman skuad di Manchester United juga terbatas gitu loh. Dan Casemiro nggak kayak biasanya, kembali kesulitan gitu loh di pertandingan tadi. Selanjutnya untuk lini serang juga sama aja gitu loh. Alejandro Garnacho, Marcus Rashford masih banyak menyanyiakan peluang, secara finishing masih jelek.
Garnacho, apalagi banyak peluang dari sisi Alejandro Garnacho. Tapi ya gitu, finishingnya ya masih belum bagus gitu loh. Sangat disayangkan, benar-benar sangat disayangkan. Terus Rashford tadi di babak pertama menurutku malah ada apa ya, kemarahan-kemarahan yang nggak perlu gitu terhadap wasit. Akhirnya dia juga terkena kartu kuning. Maksudku kalau misalkan uh, menjalani pertandingan, ya fokus untuk mencetak gol saja. Ketika ada gesekan-gesekan, ya nggak perlulah. Selama skor masih 0-0, selama Manchester United masih belum unggul, fokus untuk menciptakan peluang sebanyak mungkin gitu loh. Jangan sampai apa ya, waktu itu terbuang untuk marah-marah yang nggak perlu, komplain-komplain yang nggak perlu. Akhirnya ya itu menunjukkan bahwa kamu saat berada di lapangan ya nggak sebagus itu. Dan itu terbukti, Marcus Rashford bermain jelek tadi. Dan yang terakhir untuk Rasmus Højlund, ya secara performa sama aja sebetulnya. Dia ketika mendapatkan bola itu seringkali salah passing. Terus waktu diberi umpan juga nggak bisa menerima dengan baik. Body balance-nya seringkali kalah dengan pemain di lini pertahanan Chelsea. Dia hanya bagus saat dia memiliki peran dan penyebab mengapa wasit memberikan penalti kepada Manchester United. Selain itu nggak bagus sih. Dan dari pemain pengganti pun juga nggak memberikan impact apa-apa, mulai dari Victor Lindelof, Amad Diallo, terus Joshua Zirkzee, nggak ada yang, bahkan Joshua Zirkzee tadi sudah sendirian di depan gawang. Aduh, ini speednya memang kurang sih Zirkzee ini. Adu speed dengan Levi Colwill tadi kayak kalau nggak salah kalah. Padahal itu wah, kalau kayak Garnacho yang sendirian gitu pasti jelas menang lah. Kalau nggak gitu Rashford. Ini striker yang lelet, memang masih lelet. Secara speed itu asli kalah, cuy. Sangat disayangkan, banyak sekali peluang yang disia-siakan. Maka dari itu menurutku secara keseluruhan penampilan Manchester United nggak ada yang bagus. Selanjutnya kalau kita lihat secara statistik, ya sangat terlihat jelas dari sisi penguasaan bola masih unggul Chelsea 54%, sedangkan Manchester United hanya 46%. Dengan expected goal 1,96. Harusnya sih bisa mencetak 2 gol ya di babak kedua, terutama di menjelang 10 menit pertandingan usai gitu loh. Karena lebih ngoyoh gitu loh. Dan total shot hanya ada 11 dengan 4 yang on target. Ini menunjukkan bahwa ya sangat kesulitan. Pemain Chelsea pun demikian gitu, ada 12 shot dan 1 yang on target, itu pun dari Moses Caicedo. Penyelamatan kiper nggak terlalu banyak. Yang banyak di pertandingan tadi adalah kartu kuning. Manchester United mendapatkan 6 kartu kuning. Banyak sekali menurutku dalam satu pertandingan. Beberapa kali ya terlalu mengambil resiko gitu loh para pemain Manchester United. Casemiro, Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Amad Diallo, satu lagi Marcus Rashford. Terlalu mengambil resiko para pemain Manchester United di pertandingan tadi. Dan apa ya, saat kehilangan bola yaitu tadi takut bahwa nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya terlalu mengambil resiko dan cukup banyak kartu kuning. Di luar itu semua secara permainan menurutku gimana ya? Kalau bicara bagus ya memang nggak bagus, tapi dibilang jelek ya yang dilawan Chelsea yang sedang top perform gitu loh musim ini di bawah Enzo Maresca. Tapi yang cukup disayangkan adalah Manchester United tidak bisa mempertahankan keunggulan sampai babak kedua berakhir gitu loh. Bahkan hanya selisih berapa menit ya setelah gol penalti dari Bruno Fernandes itu. Bahkan
di pertandingan-pertandingan sebelumnya Manchester United memang seringkali kebobolan dengan skema bola mati. Entah itu dari tendangan bebas, entah itu dari sepak pojok, itu yang masih belum diperbaiki. Jadi di pertandingan ini kita kembali diperlihatkan bahwa ya Manchester United ternyata masih belum lebih baik, masih belum ada perubahan, masih belum ada progres. Karena apa? Karena tentu yang menjadi tolak ukur paling relevan ya di Premier League, di kompetisi yang dijalani selama satu musim penuh. Sedangkan untuk kompetisi-kompetisi domestik itu kan memang secara apa ya, secara gairah tentu berbeda gitu loh. Dan secara intensitas nggak setinggi di Premier League, di Liga Inggris, yang mana memang membutuhkan konsistensi penuh. Kalau misalkan ingin menilai apakah para pemain ini tampil stabil di setiap pertandingan, menunjukkan progres di setiap pertandingan, dan ada hasil yang positif gitu loh. Sementara untuk saat ini kan ya belum menunjukkan hal itu gitu loh. Bahkan Ruud van Nistelrooy pun sudah berusaha, ya meskipun ini baru laga debutnya ya, tapi di pertandingan tadi di babak pertama maupun babak kedua dan menjelang akhir babak kedua itu berbeda gitu loh intensitas permainannya. Baru menit ke 80, 85 nguwoyoh para pemain MU itu. Maksudku kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari babak pertama itu para pemain main lebih agresif? Toh ketika dipres dengan seperti itu pemain Chelsea juga cukup keteteran dan Manchester United langsung menciptakan beberapa peluang gitu loh meskipun masih belum maksimal, tapi paling nggak kan kalau dari babak pertama kamu bisa mendominasi, kamu bisa mencetak gol lebih dulu, tentu kepercayaan diri itu pasti akan meningkat gitu loh. Masalahnya kan ya hal seperti ini tuh sering terjadi dan selalu berulang gitu loh. Ya mungkin teman-teman juga menyadari ya dengan komposisi pemain saat ini, bahkan ya untuk Ruud van Nistelrooy masih belum bisa memperbaiki langsung secara keseluruhan, juga itu hal yang mustahil menurutku, apalagi posisinya di sini dia hanya sebagai pelatih sementara. Tapi paling enggak kan kalau misalkan kamu main di kandang sendiri di Old Trafford, ya tunjukkan performa terbaikmu. Kamu dilihat oleh puluhan ribu penggemarmu, puluhan ribu penonton yang datang dan mengharapkan sebuah kemenangan di pertandingan tersebut. Aku paling lek delok langsung Old Trafford hasilnya kayak ngono, kalah apa maneh. Kebetulan cok bayar larang-larang ngurus visa sembarang kali. Budal dado toko Indonesia. Kira delok toko layar kaca ngene kadang sih getun sih gregetan kok sih. Aduh, kok gak menang rek, gak menang. Tenang. Untuk pertandingan berikutnya bahkan sampai Ruben Amorim di akhir musim nanti, sepertinya kita nggak perlu marah-marah teman-teman, karena ya ini masa transisi, terus ada pelatih baru menghandle Manchester United, tentu masih perlu adaptasi. Jadi apapun yang terjadi, mari kita nikmati situasi ini dengan kepala dingin. Ya meskipun bukan hasil yang terbaik, tapi oke lah. Semua orang yang menangani Manchester United untuk pertama kalinya itu harus uh, kita kasih toleransi, kita kasih kesempatan, kita beri waktu, karena tentu menjadi staff di Manchester United, memiliki pekerjaan di Manchester United adalah pekerjaan tersulit gitu loh. Pekerjaan tersulit, kamu jadi karyawan MU itu pasti suara lur. Suara kakek tekanan soalnya. Intinya adalah dari sini kita bisa melihat ya bahwa Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara tentu masih belum menunjukkan performa terbaiknya bersama para pemain Manchester United, dan
dia juga masih ada beberapa pertandingan yang harus dijalani. 2 pertandingan lagi kalau nggak salah melawan PAOK di kompetisi Europa League dan Leicester City di kompetisi Premier League pekan depan. Nah, harapannya sih 2 pertandingan berikutnya ini bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Ruud van Nistelrooy kalau dia masih ingin bertahan di Manchester United sebagai bagian dari staf kepelatihan. Karena apa? Karena sepertinya memang Ineos ini benar-benar ingin membuka lembaran baru gitu loh. Dan ingin menerapkan gaya permainan yang pakem, ingin memiliki goals yang sesuai dengan tujuannya di awal gitu loh. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai dengan planning jangka panjang, kayaknya memang akan dibuang sih. Bahkan sekelas ya Sir Alex pun sudah tidak mendapatkan gaji tahunan gitu loh, kayak uang pensiunan gitu. Erik ten Hag juga akhirnya dipecat dan aku sangat menyayangkan kalau misalkan Ruud van Nistelrooy akan bernasib sama dengan mereka semua gitu loh. Karena ya ini merupakan salah satu sosok yang penting kalau ingin mengangkat mental para pemain, mengangkat kepercayaan diri, mengangkat moral para pemain. Ya sosok Ruud van Nistelrooy ini menurutku lebih memiliki kapasitas untuk menangani ruang ganti gitu. Bahkan dengan beberapa peluang yang masih belum maksimal tadi, dia masih tetap berusaha memberikan gestur tubuh yang positif gitu loh, memberikan apresiasi lewat tepuk tangan, memberikan apresiasi lewat ya jempol. Terus waktu Bruno Fernandes mencetak gol pertama lewat adu penalti, kita semua bisa melihat kegembiraan dari Ruud van Nistelrooy, passion yang dia punya itu sebagai pelatih benar-benar luar biasa dan interaksinya dengan penonton. Maksudku ketika para pemain ini mencetak gol, Ruud van Nistelrooy ini nggak apa ya, nggak menikmati kesenangannya seorang diri gitu loh. Dia selalu menoleh ke arah penonton untuk menikmati kemenangan ini bersama. Ya menurutku itu akan menjadi apa ya, hal yang sangat bagus karena hubungan antara pelatih, pemain, dan juga fans itu terasa lebih dekat gitu loh. Para fans itu menjadi ngerasa kayak nggak diabaikan, merasa dianggap, dan dia itu paling nggak kalau misalkan hasil pertandingan kali ini nggak sesuai yang diharapkan, mungkin setelah pulang dari Old Trafford dia nggak terlalu merasa menyesal, nggak terlalu bersedih karena passion dari Ruud van Nistelrooy ini sangat oke lah, respectnya kepada para fans, kepada para penonton itu begitu besar. Kepeduliannya terhadap semua fans Manchester United di Old Trafford itu layak diacungi jempol. Maka dari itu ya, agar Ruud van Nistelrooy ini kedepannya bisa tetap bertahan, ya 2 pertandingan berikutnya harus segera dimaksimalkan, harus mendapatkan hasil yang terbaik, ya otomatis harus memenangkan pertandingan melawan PAOK dan Leicester City. Jangan sampai ada hasil seri, jangan sampai ada kekalahan lagi, karena akan sangat disayangkan kalau nanti pada akhirnya semua tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Oke, mungkin itu review dari pertandingan Manchester United melawan Chelsea. Kalau teman-teman ada opini lain mengapa Manchester United tidak bisa meraih kemenangan di pertandingan tadi, langsung tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan diskusi-diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.